Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian, saya rasanya sudah 6 tahun yang lalu dari sini kembali ke sini, masih kembali ke masjid dan semua segar-segar. Saya diminta untuk sharing tentang konsep Allah itu memelihara atau mengurus. Di antara makna Rabb, yaitu bahwa Allah itu adalah memanage semesta alam, memelihara, mengurus semesta alam. Rabb sendiri umumnya dimaknai dengan al-malik, artinya yang memiliki atau yang menguasai. Kemudian al-syarif, yang mengelola, yang memelihara dan yang mengurus. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta dan selain itu adalah makhluk Allah. Nah, manusia dulu ketika malaikat dipanggil, ini yang fil ardi khalifah, aku akan membuat penguasa di muka bumi. Dan malaikat pun ada yang bertanya, ya Allah, bukankah engkau membuat makhluk di bumi, maksudnya jin, itu kerjaannya isfak dan isfakut dima. Jadi isfakut berbuat kerusakan, isfakut dima saling menumpahkan darah. Maka dijawab, tahu yang jadi ada dua, satu Allah Maha Pencipta Rabbul Alamin, dan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Nah, untuk menjadi khalifah di bumi, maka sampai saat ini ada dua pedoman, yaitu yang pertama yang disebut manhajul hayat, yaitu pedoman hidup yang diajarkan kepada kita, yaitu firman-firman Allah, dan tentu yang dimaksud adalah Al-Quran dan contoh-contoh dari Rasulullah SAW, yaitu qaulun Nabi, seluruh perkataan Nabi, wa fiqhun Nabi, seluruh perbuatan Nabi, wa takrirun Nabi, dan seluruh ketetapan Nabi. Yang dimaksud ketetapan itu misalkan kalau orang berbuat, dan Rasulullah tahu, Rasulullah tidak melarang, seperti misalkan Rasulullah sedang wiridan itu di belakang, alhamdulillah sama ini cerita dulu ke saya bodoh sekali, bikin roti seperti dewa ini disembah kalau mau pergi minta doa itu, tapi waktu kelaparan udah maaf ya saya makan dulu, dimakan lagi besok saya bikin lagi. Jadi ketika semua orang ketawa itu Nabi cuma senyum. Artinya itu ketetapan, artinya membicarakan hal-hal yang dulu untuk tidur, untuk pelajaran, dan yang Nabi dan dilarang. Yang kedua, wasilatul hayat. Jadi alam jagat raya ini menjadi wasilahnya orang untuk hidup. Kalau manhajul hayat, jadi yang sekarang yang kita kerjakan ini
Ini hadis ini kalau diterjemahkan di logika matematik seperti ini. Jadi kalau rukun Islamnya semua sudah benar, ini baru Muslimnya benar. Kemudian kalau akidahnya rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, kiamat, takdir, benar semua satu, barulah mukminnya benar. Ketika itu malaikat bertanya, "Mabal ihsan?" Jawab, "Al-ihsan anta bidallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan adalah merasakan bahwa Allah ada di depanmu, dan kalau tidak bisa begitu, Allah selalu membimbingmu, Allah selalu mencontohkan indah. Jadi sesudah malaikat itu pergi, Umar biasanya yang siapa sih? Ya betul. Dia Jibril berwujud seperti manusia mengajarkan kalian ad-dinul Islam. Jadi Islam kita akan sempurna apabila Islam kita ini Muslimnya satu, mukminnya satu, dan muhsinnya satu. Baru kita menjadi orang yang beragama yang benar. Nah, kemudian wasilatul hayat. Wasilatul hayat itu adalah wasilah hidup. Misalkan di perusahaan kita, atau kehidupan kita, sesungguhnya untuk bisa sampai kepada suatu tujuan, maka halangannya banyak. Kalau ini ada dalam buku namanya Kepemimpinan Gelombang. Jadi alam ini bisa digunakan oleh kita, diberikan oleh Allah sistem keteraturan di dalam seluruh ekosistem yang ada. Jadi misalnya ini laut, kita mungkin ini ada karang, ini ada gelombang besar, itu ada apa yang siap menyambar, angin yang kencang. Apabila perusahaan atau suatu organisasi ternyata orang di dalamnya tidak bisa bekerja, maka tidak mempelajari alam ini, maka dia akan hancur. Oleh sebab itu, alam di gunanya manusia, kita mungkin paling kurang penelitian. Pada saat itu diteliti, apa sih manfaatnya daripada gelombang? Oh, ternyata sesudah dipelajari, intinya adalah satu, difficult learning. Hidup ini sulit pembelajaran. Apalagi yang memimpin perusahaan-perusahaan untuk mempertahankan dan membuat sustain kinerjanya. Karena apa? Yang sulit ini adalah an-nadharu ilal ibarah. Jadi mata kita melihat sesuatu, umumnya orang-orang biasa yang tergiur yang dilihat saja, tetapi tidak yang dibalut. Nah, disinilah perlunya kajian-kajian dan penelitian terhadap fenomena alam. Yang kedua, energizer. Kita di dalamnya bisa untuk bagaimana sifatul irodah. Orang akan bisa mengelola dirinya kalau mempunyai niat-niat yang sehat di dalam hidup. Yang ketiga, kesederhanaan. Kesederhanaan ini memang sulit, karena kalau tafsiran tasawuf itu bagaimana orang bisa sehat adalah apabila aktul halal, antara subhat, antara syahwat. Dari dulu sampai sekarang orang ini paling sulit untuk bisa yang kedua. Yang ketiga multifokus, dan yang keempat perasaan yang terdalam. Inilah gelombang di samudra yang bisa dijadikan ilmu.
Bagaimana dengan ini? Ketika Oliver dan Wilbur Wright, dulu sudah banyak orang main layangan. Kalau kita lihat ada daun turun, daun mangga jatuh, kenapa dia tidak langsung kena gravitasi? Karena ada aerodinamik yang ada di sekitar daun yang dipilih. Hasil penelitian Petersen menyatakan bahwa ketika kapal terbangan di bawah lari oleh kuda, dia bisa mendarat 30 tahun lagi baru itu dijadikan bisnis. Dan untuk dijadikan bisnis diketemukan ilmunya ini, yaitu sistem thinking, kemudian penguasaan pribadi, kemudian bagaimana building service, kemudian mental model, kemudian learning. Ternyata itu sampai kapal terbang menjadi kapal terbang yang bisa dibisniskan. Nah, inilah sesungguhnya ilmu-ilmu yang diteliti dan kemudian dijadikan pedoman bagaimana orang mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini ada satu ayat di surat Al-Baqarah yang 151 sampai 155. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul. Rasul ini adalah pemimpin dunia. Inilah contoh teladan kita semua. Nah, Rasulullah di dalam bagaimana dia hidup mengelola kehidupannya, ternyata ada 4 pilar yang layak untuk kita jadikan rujukan. Yang pertama adalah yatlu 'alaihim ayati. Jadi rumus Rasulullah sukses itu ternyata yang pertama yatlu 'alaihim ayati. Rasulullah selalu memberikan peluang kepada keluarganya dan kepada para sahabat untuk mengkaji lingkungan. Ashab Sofah itu yang 200 orang yang dulu nggak punya. Dulu memang sukses di Mekah, tapi pada waktu hijrah di Madinah nggak punya apa-apa. Hanya kemudian di training mengerti Al-Quran. Kemudian mereka lihat fenomena yang ada di sana, yaitu mereka semua bisa bisnis. Karena memang rezeki itu diturunkan 100%, 90% di lingkungan bisnis. Semua mau belajar. Nah, di sini mungkin anak-anak kita atau sekolah-sekolah sesungguhnya kurikulum yang paling ini adalah model bagaimana orang tidak belajar. Dan yang kedua, wa yuzakki ini yang paling sulit. Kita diminta untuk mensucikan diri dan mensucikan mereka. Mungkin anak buah kita, mungkin keluarga kita. Karena sampai saat ini kita rasakan bahwa kalau kita sibuk sama keluarga tidak kopek. Padahal salah satu kebahagiaan adalah beramal memperhatikan nasib istri dan anak-anak. Paling tidak jangan sampai agamanya tidak dapat. Sekolahmu mungkin sudah jago, tetapi apakah mereka dapat pelajaran agama? Maka learning ini adalah mengajarkan kita beramal, memberikan sesuatu, waktu, segala macam untuk mengembangkan di lingkungan kita. Ini Rasulullah mempraktekkan sendiri. Dalam satu cerita pengalaman Rasulullah SAW, tiap hari beliau itu pagi-pagi itu menyuapi seorang Yahudi, wanita Yahudi buta sampai lembut, kemudian disuapi. Ketika sudah beberapa bulan Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar datang ke anaknya, Aisyah, apa sunnah yang belum sempat saya kerjakan Rasulullah? Oh, coba Bapak,
Kalau pagi Rasulullah itu selalu ngasih makan orang Yahudi buta. Orang Yahudi itu selalu cuma kerjanya teriak-teriak, Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad suka mempengaruhi orang, Muhammad menyesatkan. Nanti kalau Muhammad datang kemudian disuapi, kemudian hati-hati ya, kamu yang nyuapin saya kali-kali jangan kamu bergaul dengan orang yang namanya Muhammad, itu menyesatkan manusia. Ketika Rasulullah meninggal diganti Abu Bakar. Nyuapinya kok gini? Anda siapa? Langsung dia marah. Ini kadang-kadang apa yang dikerjakan Rasulullah itu ekstrim sekali. Ya kalau sekarang banyak pengemis mungkin bahwa apa ibu-ibu di Dagu ini ada pengemis. Kantor saya ada nanti Jakarta. Saya tanya, sehari dapat berapa? 300.000. Pengemis yang selalu mondar-mandir 3.000. Tanya, tabungan Anda berapa? Baru 80 juta. Baru 80 juta. Jadi jangan diremehkan, pengemis ini luar biasa. Anak-anak jadi umur 200 juta. Nah, ketika Abu Bakar mati, orang itu ngamuk. Jadi mereka itu agak dikasih ngamuk sekali anak-anak. Karena hukum psikologi, semua yang menyenangkan cenderung diulang. Nah, kalau orang nggak kasih, kan ngamuk. Kemudian tanya, nah, orang yang nyuapi saya mana? Hei, kamu siapa? Saya kemana orang itu? Orang itu baik, bagus, akhlaknya bagus. Kalau nyuapi saya senang. Oh, dia itu Muhammad Rasulullah. Kemudian Abu Bakar nangis. Kemudian pengemis itu pun juga nangis. Oke, engkau, saya mau bersandar. Jadi dia bersandar masuk Islam. Umumnya orang Yahudi itu paling sulit masuk Islam. Ini konsep Rasulullah dijadikan pemimpin dunia, yaitu yang kedua. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Barang siapa memahami Al-Quran, dia akan menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan orang lain. Learning to live together. Oleh sebab itu perlu keluarga kita untuk terus memahami Al-Quran. Kemudian wa yu'allimuhumul hikmah, mengajarkan mereka hikmah, kebaikan yang banyak, karena dia akan menjadi learning, akan menjadi contoh. Di satu kuburan di Inggris itu lucu, itu non muslim tahun 1100 Masehi tertulis tulisan dia minta kalau meninggal ini, sewaktu muda aku ingin mengguncang dunia, merubah dunia menjadi baik. Tapi menjelang tua aku berubah pikiran, ingin merubah negeriku jangan sampai seperti ini. Kemudian sesudah mulai pensiun dia bilang, saya terlalu buruk, maka keinginanku hanya ingin merubah keluarga. Tapi ternyata anak-anakku dan istriku pun gak bisa dididik. Menjelang ajalku datang, maka aku baru berpikir, andai kata yang saya rubah diriku sendiri, niscaya aku bisa merubah keluargaku, merubah negeriku, dan merubah dunia. Ini lucu juga. Jadi ternyata, tetapi ini para ahli menafsiri, para ahli tafsir menafsiri, inilah kita harus belajar as-sunnah. Kemudian yang terakhir dari ayat tadi, inilah kata kunci yang terakhir di dalam ini adalah zikrullah. Ini komitmen kita ketika kita masih di alam ruh. Lalu ditanya oleh Allah, lu kamu semua ini siapa yang membuat? Yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata ruh itu cerdas. Sampai sekarang pun kita ini terdiri dari
satu ruh yang selalu cerdas sebetulnya. Jadi biasanya kalau mau tanya ada di hati nurani. Yang kedua jasmani. Jadi jasmani ini banyak dipertori oleh sifat-sifat dunia. Inilah sampai sekarang orang tidak akan mampu. Yang pertama sehat itu adalah bentuk jasmani, afiat itu adalah rohani. Rohani yang afiat, rohani yang selalu ingat kepada Allah. Fir'aun pernah bertanya, "Qala Fir'aun, wa ma rabbul alamin?" Apa sih Tuhan semesta alam itu? Qala rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jika Anda mempercayai. Jadi sampai Fir'aun itu mengaku Tuhan, sehingga ketika ternyata Musa Tuhannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, maka jadi ketika para Bani Israil ada yang membunuh seseorang maka dicari-cari. Dan Musa ini sesungguhnya dari kecil sudah dipiara Fir'aun. Itu Fir'aun yang generasi Musa, tapi Fir'aun yang generasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu persis kalau kita sekarang tahun 2015 itu minus 2025 itu pas Nabi Ibrahim. Jadi 2025 sebelum Masehi, satu peristiwa ketika Ibrahim membawa istrinya Hajar. Jadi ini menunjukkan orang-orang ini kalau tidak beragama cenderung sombong dan cenderung seenaknya. Ketika membawa Siti Sarah, maka itu siapa? Ternyata Ibrahim bohong. Jadi kalau membahayakan, bohong itu boleh. Oh ini saudara saya, saudara ambil, mau saya kawin. Ibrahim diam. Kemudian Siti Hajar diminta untuk melayani Sarah. Ketika malam datang, ya karena Sarah ini yang orang Palestina cantik, Fir'aun ini tergiur. Demikian setiap masuk, tangannya itu angin semua. Gak bisa. Sebenarnya pengen menzinai tapi gak bisa. Besok coba pakai rumus, gak bisa. Akhirnya takut sendiri. Karena saking cintanya, ambil Ibrahim. Udah saudaramu ambil lagi dan kamu saya hadiahi budak namanya Hajar. Jadi Hajar ini kemudian dalam perjalanan Ibrahim selalu minta anak. Akhirnya dan nikahin aja dan akhirnya Islam. Syaratnya demikian lahir, pokoknya dibuang dari sini. Dan Allah memerintahkan dibuangnya di Makkah. Dan sampai saat ini dapat barokahnya dari kehidupan Hajar dan Ismail dengan monumental air Zam-Zam sampai sekarang luar biasa. Bapak sekalian, jadi ada kalimat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Allah sebagai pemelihara dan selain itu adalah makhluk, dan Allah memberikan keterampilan bagi saudara-saudara kita yang belajar di astronomi di ITB itu membuktikan bahwa kubus yang ada sekarang kemudian ada 20 juta tahun lagi, 20 juta tahun lagi ada matahari di sana, 20 juta tahun ada lagi. Jadi ternyata makhluk yang namanya planet itu luar biasa, mempunyai kehebatan yang luar biasa. Dan Allah memerintahkan dan dialah yang menjadikan kamu penguasa bumi dan dia meninggikan sebagian dari kamu atas sebagian yang lain. Beberapa tingkat untuk menguji atas apa yang telah diberikan kepadamu. Jadi
Setiap orang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Tetapi peringatan bagi kita semua, dan raihlah kebahagiaan akhirat dari apa yang dijanjikan Allah kepadamu, dan janganlah melupakan bagianmu atau nasibmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan. Nah, ini pesan terakhir yang perlu kita buat pegangan. Jadi ternyata yang harus kita peduli adalah life after death, persiapan hidup sesudah mati. Itu langgeng. Sedangkan yang sekarang ini paling kita itu hanya sekitar 6 miliar detik saja. Itulah kira-kira pokok-pokok yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau barangkali ada yang mau bertanya kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.